Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Amar Mustafa Arifin, NIM 2018008114. Judul penelitian saya yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan debt to equity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya, izinkan saya berterima kasih kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Sri Helmuningsi MMCFP, dan Ibu Alfiatul Maulida SEMM. Pada penelitian ini berfokus pada price to book value, yang dimana jika nilai PBV meningkat, maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam bersaing di pasar. Sedangkan jika nilai PBV menurun, maka kinerja karyawan semakin rendah, dan minat investor untuk berinvestasi ke perusahaan akan semakin berkurang. Meningkatnya sebuah nilai perusahaan sesuai dengan keinginan pemiliknya, maka akan menimbulkan peningkatan kesejahteraan untuk para pemiliknya. Dikutip dari Kompas.com, fenomena yang terjadi pada perusahaan teknologi, Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan para pengusaha agar tak hanya mengedepankan laba dan aset dalam membesarkan perusahaan. Kala mengatakan saat ini nilai atau value perusahaan juga perlu dibangun dalam membesarkan perusahaan. Saat ini ukuran perusahaan tak hanya dilihat dari besarnya laba dan aset, tetapi juga nilainya. Banyak perusahaan baru, khususnya di bidang teknologi, yang tumbuh besar meskipun laporan keuangannya menunjukkan kerugian. Berikut tujuan penelitian. Pengembangan hipotesis pada penelitian ini diambil dari peneliti terdahulu dengan hipotesis penelitian menunjukkan H1 profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to book value, H2 likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap price to book value, H3 debt to equity ratio berpengaruh terhadap price to book value, dan H4 profitabilitas, likuiditas, serta debt to equity ratio berpengaruh signifikan secara simultan terhadap price to book value. Pengembangan hipotesis. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar pada BI tahun 2015 sampai 2019 berjumlah 55 sampel dari 11 perusahaan selama 5 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan progressive sampling. Variabel yang digunakan yaitu variabel X, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan DR, serta variabel Y, yaitu nilai perusahaan. Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil uji asumsi klasik, uji normalitas, data berdistribusi normal, nilai signifikan lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,200. Uji multikolinearitas, tidak terjadi multikolinearitas, nilai FIF semua variabel di bawah 10 dan nilai toleransi di bawah 0,1. Uji heterogenesitas, tidak terjadi heterogenesitas pada penelitian ini, nilai signifikan di atas 0,05. Uji autokorelasi, data tidak terjadi autokorelasi, nilai DW berada di antara DU dan 4 min DU, yaitu 2,099. Analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis, uji F, menunjukkan profitabilitas, likuiditas, dan debt to equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PBV. Untuk uji T-nya, ROI diterima, CR diterima, DR ditolak. Uji koefisien determinasi menunjukkan hasil R-square, yaitu 0,302, yang memiliki arti bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini menjelaskan 30,2% variasi yang terjadi dalam variabel terikat. Masih ada 69,8% yang dijelaskan oleh variabel lain. Pembahasan dan kesimpulan. H1 diterima karena profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to book value. H2 diterima karena likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap price to book value. H3 ditolak karena debt to equity berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap price to book value. H4 diterima karena return on equity, current ratio, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap price to book value. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.